Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Bu Elis dalam kegiatan Pondok Ramadan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang puasa. Anak-anakku, seringkali kalian ditanya, puasa apa enggak? Puasa apa kamu? Sebenarnya apa sih puasa itu? Apa cukup dengan tidak makan dan minum saja? Nah, coba dengar dan amati penjelasan Bu Elis. Puasa menurut bahasa artinya menahan. Sedangkan menurut istilah syariat agama Islam, puasa artinya menahan diri dari yang membatalkan puasa mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Pertanyaannya, siapa saja sih yang diwajibkan berpuasa itu? Apakah semua orang wajib menjalankan ibadah puasa? Tidak semua orang mau diwajibkan untuk berpuasa, karena puasa itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama, orang yang diwajibkan berpuasa itu harus beragama Islam. Jadi, mereka yang tidak beragama Islam tidak wajib berpuasa. Yang kedua, baligh. Apa sih? Cukup umur. Jadi, anak-anak seperti kalian ini yang belum cukup umur atau belum baligh tidak diwajibkan berpuasa, tetapi wajib belajar berpuasa. Yang ketiga adalah berakal sehat. Jadi, orang yang sakit ingatan atau gila, mereka tidak wajib menjalankan ibadah puasa. Dan yang keempat adalah kuat menjalankan ibadah puasa. Orang yang tua tidak wajib menjalankan ibadah puasa, tapi orang tua boleh tidak berpuasa kalau tidak kuat, tetapi wajib membayar fidyah. Begitu pula orang yang sakit, karena tidak kuat berpuasa boleh tidak berpuasa, tetapi harus menggantinya di lain hari. Nah, anak-anak yang saya cintai, apa sih yang harus kita lakukan agar puasa kita sah? Puasa itu harus memenuhi rukun-rukunnya. Apa sih rukun puasa itu? Rukun puasa ada dua. Yang pertama, berniat di malam hari. Jadi, kalau orang itu berpuasa tidak berniat di malam hari, tetapi berniatnya di siang hari, maka puasanya tidak sah. Yang kedua, harus menahan diri dari yang membatalkan puasa. Nah, bagaimana sih niatnya puasa? Kalian pasti sudah tahu. Ayo kita lafalkan bersama. Niat puasa Ramadan. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Nah, sekarang apa saja yang seharusnya kita lakukan atau apa saja yang sebaiknya kita lakukan di saat bulan Ramadan? Ada banyak hal yang dianjurkan oleh agama Islam untuk dilakukan di saat bulan Ramadan. Yang pertama, mengakhirkan sahur. Yang kedua, menyegerakan berbuka. Jadi kalau sudah terdengar adzan maghrib, segeralah berbuka. Tapi ingat, sebelum berbuka harus membaca doa. Selanjutnya, kita berbuka dengan makanan yang manis atau minuman yang manis seperti kurma. Umpama kalau tidak ada kurma, boleh diganti dengan makanan yang lain atau minuman yang lain. Selanjutnya adalah qiyamul lail. Apa sih qiyamul lail? Salat malam seperti taraweh, witir, tahajud, dan lain-lainnya. Selanjutnya iktikaf. Apa sih iktikaf itu?
I'tikaf adalah berdiam diri di masjid. Tapi karena kondisi yang sekarang ini, karena penyebaran virus corona, maka kita bisa mengganti i'tikaf ini dengan kegiatan lain di rumah kita sendiri. Selanjutnya, kita bisa memperbanyak infak. Apa infak itu? Infak itu bisa dikatakan hampir mirip dengan sedekah amal, ya. Nah, di bulan Ramadan ini perbanyaklah untuk beramal saleh. Anak-anakku yang saya cintai dan saya rindukan, seringkali kita dengar dari ucapan teman-teman kita atau siapa yang bilang, "Loh, kamu nangis, puasamu batal loh," atau "Ih, kamu bohong, puasa kamu jadi batal." Nah, benar nggak ini ya? Anak-anakku, mari kita perhatikan dan kita amati slide yang ada di belakang PLS, ya. Hal-hal yang membatalkan puasa itu: satu, bila makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, memasukkan sesuatu ke dalam lubang di dalam tubuh kita, seperti membersihkan telinga dengan cotton bud. Itu membatalkan karena memasukkan ke dalam lubang tubuh kita, lubang telinga. Selanjutnya, jima, keluar darah haid bagi perempuan, melahirkan, dan murtad. Apa sih murtad itu? Murtad itu gampangnya adalah berganti agama. Yang semula Islam, ganti agamanya menjadi Kristen atau yang lainnya. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau kita lupa makan atau lupa minum? Anak-anak, kalau kita lupa atau tidak sengaja makan, minum, atau muntah, maka puasa kita tidak batal, tetap sah. Ya, umpama kita lupa pagi hari makan, nah ini tidak batal. Beda kalau sengaja lupa atau api-api lupa, kata orang Jawa, maka batal puasanya, ya. Atau kita bepergian jauh naik kendaraan bis, kita muntah, nah itu enggak batal puasanya karena muntahnya tidak disengaja. Jadi nangis, bohong, usil pada teman atau nakal itu tidak membatalkan puasa, tetapi mengurangi pahala keutamaan dari puasa itu sendiri, ya. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah, mengapa sih kita itu diwajibkan berpuasa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bunyinya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari sini jelaslah bahwa kita diperintahkan berpuasa agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi pribadi yang bertakwa. Selain itu anak-anak, puasa itu sendiri banyak manfaatnya bagi kita. Yang pertama, melatih berdisiplin. Bayangkan, sebelum puasa kita makan pagi, siang, sore, bahkan malam. Tetapi ketika berpuasa makan kita diatur, waktu berbuka dan sahur. Yang kedua, melatih kepekaan sosial. Maksudnya, dengan berpuasa kita merasakan bagaimana sih laparnya orang-orang miskin, bagaimana sih laparnya mereka yang tidak bisa membeli makanan atau minuman, ya. Dan yang ketiga, dengan berpuasa maka tubuh kita akan menjadi sehat. Sabda Nabi SAW, "Sumu tasihhu," berpuasalah maka kamu akan sehat. Dan yang terakhir adalah kita akan dijauhkan oleh Allah dari siksa api neraka.
Anak-anakku, demikian yang dapat saya sampaikan. Maka yang terakhir yang harus kalian kerjakan atau tugas kalian adalah, yang pertama kalian harus jawab pertanyaan berikut ini. 1. Siapa saja yang diwajibkan berpuasa? Yang kedua, apa saja rukun berpuasa? Yang ketiga, apa saja amalan yang dianjurkan untuk dilakukan saat berpuasa di bulan Ramadan? Yang keempat, apa saja yang membatalkan puasa? Dan yang kelima, apa manfaat puasa bagi diri kita? Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.